Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang Incoterms. Kalau video sebelumnya kita juga membahas tentang Incoterms, apa itu Incoterms, siapa yang membentuk atau mengembangkan Incoterms, kemudian apa tujuannya. Di video kali ini kita khusus akan membahas Incoterms kelompok C. Jadi ada 4, ada CFR, CIF, CPT, dan juga CIP. Oke, kita refresh flashback sekali lagi apa itu Incoterms. Incoterms adalah International Commercial Terms, kesepakatan yang berlaku secara internasional dalam konteks perdagangan internasional yang mengatur tugas, resiko, dan biaya antara penjual dan pembeli dalam konteks perdagangan internasional. Incoterms sendiri dibangun atau disusun oleh ICC, International Chambers of Commerce, semacam Kadin gitu ya kalau di Indonesia, sebuah lembaga independen yang mengembangkan Incoterms, dan versi terbaru dari Incoterms adalah versi tahun 2020. Ada 11 term dalam Incoterms 2020 yang memang memberikan pilihan masing-masing Incoterms ini, siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, resikonya, peralihannya bagaimana, biaya antara penjual dan pembeli, siapa yang menanggung, dan seterusnya. Sekali lagi kita masih ingat bahwa ada 11 termin dalam Incoterms 2020, dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah Incoterms yang bisa digunakan oleh semua moda transportasi, ada kelompok E, F, C, dan juga D, dan juga ada kelompok Incoterms yang hanya bisa digunakan ketika kita menggunakan moda transportasi laut, yaitu grup F dan grup C. Di video kali ini kita hanya khusus membahas 4 Incoterms kelompok C, yaitu CPT, CIP, dan juga kelompok C untuk moda transportasi laut, yaitu CIF dan CFR. Oke, kita lihat yang pertama adalah cost and freight. Cost and freight adalah Incoterms yang hanya bisa digunakan oleh moda transportasi laut, sehingga dua titik pentingnya dalam Incoterms ini adalah pelabuhan of origin dan port of destination. Hal yang penting adalah peralihan resiko antara penjual dan pembeli terjadi ketika kita bisa lihat di ilustrasi ini, barang sudah on board atau sudah dinaikkan di atas kapal. Hanya saja untuk biaya yang muncul yang dibebankan oleh seller adalah biaya pengangkutan dari warehouse atau dari gudangnya seller sampai dengan dia tiba di port of destination. Dalam proses ini, ketika muncul izin ekspor, maka dia menjadi kewajiban daripada seller. Namun, ketika misalnya dalam proses pengangkutan dia transit di pelabuhan port negara ketiga, kemudian dia masuk ke port of destination, izin impornya dan izin transitnya bukan menjadi tanggung jawab seller, tapi sudah menjadi tanggung jawab daripada buyer. Ya. Kita lihat untuk Incoterms yang kedua yang masih bisa digunakan untuk moda transportasi laut, yaitu CIF. Yang membedakan dengan Incoterms sebelumnya adalah munculnya asuransi. Di Incoterms CIF ini ada klausul yang mengatur tentang asuransi, di mana penjual wajib menanggung biaya asuransi mulai dari origin sampai dengan dia tiba di pelabuhan of destination. Resiko yang muncul dan biaya yang ditanggung sama dengan Incoterms sebelumnya, hanya saja dia muncul insurance untuk yang harus ditanggung oleh seller, di mana klausul cakupan minimumnya ada asuransi di klausul C. Jadi ada gridnya gitu ya, asuransi ada C, ada B, dan yang tertinggi adalah di klausul A. Tapi di sini di CIF yang
minimum harus diberikan oleh seller adalah asuransi terhadap klausul C. Sama izin ekspor, izin transit, dan juga kemudian izin masuk atau impornya sampai dengan negara dari buyer, tanggung jawabnya sama seperti Incoterms sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan carried paid to atau CPT? CPT adalah Incoterms yang bisa digunakan oleh semua moda transportasi, gitu ya. Di sini peralihan resiko terjadi ketika penjual sudah menyerahkan barang kepada pengangkutnya atau kepada sarana pengangkut yang digunakan, sampai dengan di titik ini barang ketika sampai dikirim ke buyer menjadi tanggung jawab dari buyer. Hanya saja karena kontrak pengangkutan berada di tangan seller, maka biaya yang muncul mulai dari pengangkutan sampai dengan tempat tujuan yang disebutkan adalah menjadi tanggung jawab daripada seller. Nah, bagaimana dengan bongkar muatnya? Bongkar muatnya sebenarnya menjadi tanggung jawab daripada pengangkut, begitu ya. Jadi ketika misalnya pengangkutnya sudah kontrak sekaligus sampai dengan bongkar muat, maka penjual tidak itu menjadi tanggung jawab daripada penjual, bukan daripada pembeli. Oke. Nah, bagaimana dengan Incoterms CIP? Ini sama, bisa digunakan di any moda transportation yang juga melingkupi tentang insurance. Jadi yang membedakan adalah munculnya insurance di sini, di mana insurance mengcover mulai dari barang dikirim dari gudangnya seller, masuk ke sarana pengangkutan, kemudian tiba di lokasi yang ditujukan dan barang sudah di-unload, itu asuransi menjadi tanggung jawab daripada seller. Izin ekspornya menjadi tanggung jawab dari seller, tapi ketika dia transit dan juga kemudian dia masuk ke negara tujuan untuk mengurus izin impornya, itu menjadi tanggung jawab dari buyer. Nah, tadi sekilas tentang Incoterms ya, ada perbedaan tentang bagaimana coverage insurance-nya yang akan kita bahas nanti lebih detail. Mudah-mudahan di video ini bisa memberikan penjelasan dan memberikan insight tentang apa itu Incoterms kelompok C. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.